Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Dokter, perkenalkan nama saya Joe. Oke. Saya hari ini mau bertanya sedikit ke dokter. Boleh, silakan. Kalau boleh tahu, saya mau tahu namanya dokter dulu. Saya dengan Dr. Helmi. Dr. Gigi Helmi. Baik dokter. Mau Helmi. tanya apa, Joe? Jadi gini dok, yang saya mau tanyakan itu dok, yang pertama, kalau setelah kita sarapan itu, apa baiknya langsung kita sikat gigi? Oke. Atau mungkin kita kasih jeda berapa lama gitu dok? Jadi Joe dan rekan-rekan yang lain, baiknya setelah makan itu sebaiknya kita kasih jeda dulu sekitar 30 menit setelah makan. Karena apa? Ketika kita langsung menyikat gigi langsung setelah makan, itu keadaan rongga mulut posisinya asam atau pH rongga menjadi turun. Ya. Ketika pH mulut menjadi turun, itu sangat memungkinkan terjadinya pengikisan ketika kita menggosok gigi. Nah, jadi baiknya kita harus menunggu sekitar 30 menit atau 40 menit sampai rongga mulut kita posisinya atau pH-nya menjadi normal dulu, baru kita aman untuk menyikat gigi. Seperti itu, Joe. Baik, terima kasih dokter. Oke, ada pertanyaan lain? Baik, pertanyaan kedua saya dokter. Nah, ini saya sama teman-teman saya nih. Kebetulan saya kan ada gigi yang berlubang, ada gigi yang sisa akar gitu dok. Nah, kan saya kan mau cabut gigi nih, tapi teman-teman saya di luar itu bilang, nanti kamu cabut gigi, gigimu bisa buta. Oke. Nah, itu benar apa enggak dok? Kalau saya cabut gigi saya, mata saya bisa buta atau rabun gitu dok? Oke. Ini pertanyaan juga sering kali ditanyakan kepada saya dari pasien. Dok, apakah cabut gigi itu bisa berpengaruh kepada mata? Seperti itu ya. Jadi sebenarnya cabut gigi itu tidak ada hubungannya dengan syaraf mata, ya. Jadi percabangan syaraf antara gigi dan mata itu tidak berhubungan sama sekali. Jadi ketika kita melakukan pencabutan gigi yang sesuai dengan prosedur dan SOP yang tepat, itu tidak akan berpengaruh pada keadaan mata kita. Tapi ketika ada infeksi atau gigi yang bermasalah, itu penyebarannya bisa ke mana-mana termasuk mata. Jadi sebelum gigi kalian infeksi atau gigi kalian rusak, itu sebaiknya segera dirawat dan dicabut. Seperti itu, Joe. Oke dok, baik dok ya. Paham saya dok. Berarti nggak ada pengaruh sama sekali ke mata. Betul ya? sekali. Oke. Nah dok, ini pertanyaan ketiga dok. Boleh nih dok? Boleh. Nah pertanyaan ketiga saya nih, kan saya tadi sudah bilang saya kan ada sisa akar nih. Apa sisa akarnya ini dilepasin aja kayak gitu? Apa harus dicabut? Kalau misalnya nggak dicabut, kenapa dok? Kalau misalnya kalau nggak dicabut nanti dok? Oke, tentang sisa akar ya? Iya, sisa akar dok. Sebenarnya sisa akar itu sumber infeksi, Joe. Ya, jadi sama halnya seperti pintu kalau dibuka. Nah, pintu kita dibuka itu daun masuk, kotoran masuk, dan kotoran-kotoran lain masuk. Nah, sisa akar itu sama seperti itu. Ketika kita membiarkan sisa akar itu ada pada gigi kita, ada pada rongga mulut kita, itu artinya kita membiarkan infeksi-infeksi bakteri atau kuman itu masuk ke dalam rongga mulut kita. Jadi sebaiknya, meskipun keadaannya tidak sakit, tidak ada keluhan, sisa akar yang ada dalam rongga mulut itu seharusnya harus diambil atau dicabut, seperti itu, Joe. Dicabut sakit nggak dok? Dicabut ya dikit sakit lah. Ada pertanyaan lain, Joe? Pertanyaan berikutnya nih dok nih. Oke, boleh. Nah, saya kan itu biasa pagi-pagi itu dok, sikat gigi atau sore ya sikat gigi dok. Nah, saya sikat gigi itu kan pokoknya sikat giginya ya, sebelum ngerti ya saya dok ya, pokoknya saya sikat gigi itu keras-keras dok. Nah, kalau menurut saya dok ya, sikat gigi kalau keras-keras kan bisa buat gigi jadi putih, bersih dok. Nah, apa benar dok, kalau sikat giginya terlalu keras atau keras itu buat gigi kita jadi bersih gitu dok? Oke. Jadi pertanyaan Joe ini sangat bagus sekali ya. Apakah kita semakin keras kita sikat gigi, rongga mulut kita semakin bersih? Itu ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya semakin keras menyikat gigi itu malah justru berbahaya bagi gusi dan juga bagi permukaan gigi. Apalagi kalau arah dan caranya tidak tepat. Ya. Gitu. Jadi ketika kita menyikat gigi itu sebaiknya dengan halus atau dengan perlahan. Karena sikat gigi, bulu sikatnya itu sudah didesain sangat halus dan bisa masuk ke sela-sela gigi. Jadi kita tidak perlu menyikat gigi terlalu keras, karena menyikat gigi terlalu keras itu bisa menyebabkan pengikisan atau abrasi, sehingga menyebabkan gigi kita itu bisa terkikis dan akhirnya bisa ngilu, seperti itu.
Oh, jadi baiknya di pelan-pelanin, yang penting tekniknya benar gitu dok ya? Betul sekali. Oke dok, terima kasih dok. Ada lagi pertanyaan? Nah, ini pertanyaan terakhir nih dok. Oke, boleh. Pertanyaan terakhir saya kan orangnya suka minum kopi dok. Nah, minum kopi pagi-pagi, minum kopi. Terus kalau mau berangkat kerja biasanya minum kopi dok ya. Terus kalau sore-sore kan santai-santai sama teman-teman di warung kopi, biasanya kan ngopi gitu dok. Nah, kalau ngopi-ngopi kayak gitu, buat gigi kita jadi kuning atau enggak dok? Oke. Jadi ini sebuah tips juga buat teman-teman yang suka ngopi. Pasti kan banyak di luar sana yang suka ngopi, yang suka nongkrong-nongkrong, minum kopi. Nah, sebenarnya bisa kita lihat bahwa kopi ini ada zat taninnya. Ya. Jadi zat tanin ini bisa membuat permukaan gigi kita menjadi berubah warna menjadi kekuningan seperti itu, Jo ya. Jadi tips dari saya, ketika kita selesai minum kopi, minimal kumur air putih untuk menetralkan noda-noda yang ada di gigi akibat tanin dari kopi itu tadi, seperti itu. Oke, jadi kopi bisa buat Kopi bisa bikin gigi kuning. yang penting kita bisa bersihin gigi setelah. Betul sekali. Jo, ada pertanyaan lagi? Oh, dok, ada pertanyaan lagi dok. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya ini, gusi sering berdarah. Biasanya kalau sakit pagi-pagi sakit itu kan gusi sering berdarah. Apa itu normal atau memang tidak normal? Oke. Jadi gusi berdarah ini harus perlu kita pahami ya, Jo ya. Jadi gusi berdarah ini merupakan salah satu tanda kita itu mempunyai penyakit tertentu. Jadi jangan sepelekan, sekali lagi jangan sepelekan ketika gusi kalian berdarah. Jangan disepelekan, ini adalah hal yang wajar. Jadi kita harus memeriksakan ke dokter gigi terdekat karena gusi berdarah itu merupakan tanda-tanda kita mempunyai penyakit tertentu. Salah satunya periodontitis, gingivitis, kemudian ada juga diabetes, kemudian ada hipertensi juga, dan bahkan salah satu tanda dari penyakit HIV atau AIDS itu adalah gusi sering berdarah. Ya. Jadi kita harus tetap waspada ketika gusi sering berdarah, kita harus memeriksakan dokter gigi apakah ini kondisi yang normal atau tidak, atau ada penyakit tertentu seperti plak ataupun kalkulus yang bisa menyertai gigi atau gusi sering berdarah, seperti itu. Ya, dokter. Terima kasih dokter. Oke, sama-sama, Jo. Baiklah, seperti itu teman-temanku dan rekan-rekan semuanya, tips dari saya sebagai dokter gigi. Jangan lupa tetap menjaga kebersihan rongga mulut dan gigi kita agar gigi kita tetap bersih dan sehat. Dan jangan lupa periksa ke dokter gigi sebelum sakit minimal 6 bulan sekali. Terima kasih, salam sehat semuanya.